Aku pikir setelah bel pulang sekolah berbunyi, mimpi burukku berakhir. Tapi ternyata tidak. Setiap hari Selasa di kelas olahraga, aku selalu berusaha menghindari sentuhan Pak Arkan, tatapan matanya yang membuatku merasa kotor. Tapi tak ada yang percaya kalau ada sesuatu yang salah. Aku ingin melupakan semuanya saat di rumah, di tempat yang seharusnya aman. Tapi waktu itu, Mama mengumumkan sesuatu yang membuatku kehilangan napas. Dia akan menikah, dan pria yang paling aku hindari, Pak Arkan. Duniaku runtuh dalam sekejap, dan aku tahu tak ada tempat untuk lari lagi. Mila duduk di teras rumahnya yang sederhana, membiarkan angin sore mengacak rambutnya. Langit mulai berubah jingga, pertanda hari segera berakhir. Dari dalam rumah, terdengar suara panci beradu dengan sendok, pertanda ibunya sedang menyiapkan makan malam. Aroma tumisan bawang menyebar, membawa sedikit rasa nyaman yang sulit ia dapatkan di luar rumah. Sejak ayahnya meninggal 3 tahun lalu, hanya ada ia dan ibunya, Misha. Hidup mereka tak mudah, tapi ibunya selalu berusaha membuat segalanya terasa baik-baik saja. Misha bekerja sebagai pegawai administrasi di sebuah kantor kecil, gajinya tak seberapa, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ia selalu pulang dengan wajah lelah, tetapi masih menyempatkan diri memasak untuk Mila. Seolah ingin memastikan bahwa anaknya tidak kekurangan kasih sayang meskipun hanya memiliki satu orang tua. Bagi banyak orang, Misha adalah sosok wanita yang kuat dan mandiri. Namun bagi Mila, ia tahu betapa ibunya sering mengorbankan kebahagiaan sendiri demi dirinya. Ada malam-malam ketika ia terbangun dan mendengar suara ibunya menangis pelan di kamar sebelah. Mila tidak pernah berani bertanya, tetapi ia tahu bahwa kehilangan ayah membuat ibunya harus bertahan dengan cara yang ia sendiri tidak mengerti. Di sekolah, Mila bukanlah anak yang populer, tapi juga bukan seseorang yang menonjol. Ia lebih suka tenggelam dalam buku-buku daripada bergaul. Teman-temannya bisa dihitung dengan jari, tapi ia tidak keberatan. Baginya, rumah adalah satu-satunya tempat yang benar-benar membuatnya merasa aman. Namun, belakangan ini, ibunya mulai berubah. Ada sesuatu yang berbeda dalam caranya berbicara, caranya tersenyum, dan bahkan caranya berdandan. Mila mulai memperhatikan bahwa ibunya kini lebih sering mengecek ponselnya, tersenyum sendiri saat membaca pesan, dan kadang terlihat melamun saat memasak. Ia ingin bertanya, tapi menahan diri. Mungkin ibunya hanya sedang menikmati sesuatu yang tak ingin ia ceritakan. Mila tak pernah berpikir jauh. Selama ini, hanya ada ia dan ibunya. Hanya mereka berdua. Dan ia ingin semuanya tetap seperti itu. Mila memperhatikan ibunya dari balik meja makan. Malam ini, Misha tampak lebih ceria dari biasanya. Ada binar di matanya yang sudah lama tidak Mila lihat. "Kamu nggak makan?" tanya Misha sambil menuangkan teh ke cangkirnya. Mila mengangguk kecil, mengambil sendoknya, dan mulai menyuap nasi. Namun, pikirannya sibuk menebak-nebak alasan dibalik perubahan ibunya. Selama ini, Misha jarang sekali memperhatikan hal-hal seperti warna lipstik atau model rambut. Tetapi akhir-akhir ini, ia terlihat berbeda. Lebih rapi, lebih bersemangat, lebih sering tersenyum. "Ma, akhir-akhir ini, Mama sering banget main HP," celetuk Mila akhirnya. Berusaha terdengar santai. "Lagi deket sama siapa nih?" Misha terkekeh, menyuapkan satu sendok nasi ke mulutnya sebelum menjawab. Bukan urusan anak SMA kepo soal urusan mamanya. Mila pura-pura merajuk, mengaduk-aduk nasinya dengan sendok. "Boleh dong, kan kita cuma berdua di rumah. Siapa tahu aku bisa kasih pendapat," ujarnya sambil melirik ibunya. Misha tersenyum, tapi tidak langsung menjawab. Ia menyesap tehnya pelan, seolah mempertimbangkan sesuatu. "Ada seseorang yang Mama kenal beberapa bulan ini," katanya akhirnya. "Orangnya baik, perhatian, dan sepertinya serius sama Mama." Mila terdiam. Kata-kata itu menggantung di udara, lebih lama dari yang ia harapkan. Ia tidak pernah benar-benar memikirkan kemungkinan ibunya menjalin hubungan lagi setelah ayahnya pergi. Baginya, kehidupan mereka sudah cukup. Mereka bisa bertahan hanya berdua, seperti yang mereka lakukan selama 3 tahun terakhir. "Jadi, Mama pacaran?" Mila mencoba meredakan kecanggungan dengan sedikit tawa, tapi suara itu terdengar lemah.
Misha menggeleng. Belum sampai ke situ. Tapi kalau memang ada orang yang bisa bikin mama bahagia lagi, kamu nggak keberatan kan? Mila menggigit bibirnya. Tentu saja ia ingin ibunya bahagia. Tapi di saat yang sama, ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Sesuatu yang ia belum bisa jelaskan. Ia menelan ludah, memaksakan senyum. Kalau mama bahagia, aku juga bahagia. Misha tersenyum lega, lalu kembali menikmati makan malamnya dengan santai. Tapi Mila tahu, bagi dirinya sendiri, hal ini tidak sesederhana itu. Sebab untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seperti ada orang lain yang akan mengubah dunia kecil yang selama ini hanya milik mereka berdua. Dan ia tidak tahu apakah ia siap untuk itu. Pagi harinya, suasana di meja makan terasa sedikit canggung. Misha tampak lebih ceria dari biasanya, tapi Mila hanya menjawab pertanyaan ibunya dengan gumaman singkat. "Kamu kok diem aja, sayang?" tanya Misha sambil menuangkan teh hangat ke cangkir Mila. "Nggak apa-apa," jawab Mila, berusaha tersenyum. Misha menatapnya sejenak, lalu menghela napas. "Mila, kalau kamu merasa nggak nyaman sama keputusan Mama, bilang aja. Mama nggak mau kamu ngerasa terpaksa nerima ini." Mila menggigit bibirnya. Sebagian dari dirinya ingin berkata jujur, ingin meminta ibunya untuk tetap seperti dulu, hanya mereka berdua. Tapi ia tahu itu egois. Ibunya berhak bahagia, kan? "Enggak kok, Ma," kata Mila akhirnya. "Aku cuma butuh waktu buat terbiasa aja." Misha tersenyum dan mengusap tangan putrinya. "Makasih ya, Mama janji nggak akan ada yang berubah." Mila hanya bisa mengangguk. Meskipun di dalam hatinya, ia tahu itu tidak benar. Sebab segala sesuatu yang baru selalu mengubah sesuatu yang lama, dan ia tidak siap untuk itu. Hari itu berlalu seperti biasa di sekolah. Mila berusaha menyibukkan diri dengan tugas-tugas, mencoba menepis pikiran yang terus mengganggunya sejak malam sebelumnya. Namun, tetap saja, sesekali pikirannya melayang kembali ke rumah, ke ibunya, ke laki-laki asing yang perlahan mulai masuk ke dalam kehidupan mereka. Saat istirahat, ia duduk di kantin bersama Rina, menggigit ujung sedotannya sambil mendengarkan temannya itu mengeluh soal PR yang sulit. "Lo kenapa sih hari ini? Dari tadi diem aja," tanya Rina sambil melahap gorengannya. "Lagi galau soal apa?" Mila ragu sejenak. Ia tahu Rina bisa dipercaya, tapi di saat yang sama, ia juga belum tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaannya. "Mama gue lagi deket sama seseorang," jawab Mila. Akhirnya, suaranya pelan. Rina mengangkat alis. "Oh, cowok baru?" Mila mengangguk. "Terus, kenapa? Bagus dong, biar mama lo nggak sendirian terus," kata Rina dengan nada ringan. Mila mendesah. "Iya, gue ngerti. Tapi rasanya aneh aja. Selama ini cuma ada gue sama mama. Sekarang tiba-tiba ada orang lain di antara kita." Rina mengunyah gorengannya sambil berpikir, "Ya, mungkin lo cuma butuh waktu. Lagian, siapa tahu orangnya baik." Mila hanya mengangkat bahu. Ia berharap seperti itu. Setelah pulang sekolah, ia berjalan menuju rumah dengan langkah lambat. Udara sore terasa lebih panas dari biasanya. Saat ia sampai di depan rumah, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah motor besar terparkir di depan pagar. Jantungnya berdetak lebih cepat. Siapa itu? Ia masuk ke dalam rumah dengan hati-hati, melepaskan sepatunya di depan pintu. Dari ruang tamu, terdengar suara ibunya dan suara lain yang lebih berat, suara laki-laki. Dengan langkah ragu, ia berjalan mendekat. Dan saat ia melihat siapa yang sedang duduk di sofa sambil mengobrol santai dengan ibunya, napasnya tertahan. Pak Arkan, guru olahraganya. Orang yang selama ini ia hindari di sekolah. Orang yang selalu membuatnya merasa tidak nyaman. Mata mereka bertemu sejenak, dan di sudut bibir Pak Arkan muncul senyum kecil yang membuat bulu kuduk Mila meremang. Ibunya tersenyum cerah. "Mila, kenalin. Ini Arkan, orang yang Mama ceritain kemarin." Dunia Mila seakan berhenti berputar. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang entah kemana. Mila berdiri mematung di ambang pintu ruang tamu. Jantungnya berdegup tak karuan. Matanya masih terkunci pada sosok laki-laki yang duduk di sofa dengan santai. Pak Arkan. Orang yang selama ini ia hindari di sekolah. Pak Arkan tersenyum. Tapi bagi Mila, itu bukan senyum ramah.
Itu adalah senyum yang membuatnya ingin lari. "Mila," suara ibunya membuyarkan pikirannya. "Kamu kenapa diam aja?" Mila berkedip, mencoba menyembunyikan keterkejutannya. Enggak, Ma." Misha tertawa kecil. "Kaget ya? Nggak nyangka kalau orang yang Mama ceritain ternyata kenal sama kamu juga di sekolah?" Mila memaksakan diri untuk tersenyum. "Iya, kaget aja." Pak Arkan tertawa kecil, suaranya terdengar ringan, tapi menusuk di telinga Mila. "Wah, ternyata dunia ini kecil ya. Nggak nyangka juga kalau Mila anak dari Misha. Dia anak yang baik, Mbak." Mila merasa perutnya mual. Mendengar suaranya di luar kelas olahraga saja, sudah cukup membuatnya ingin pergi sejauh mungkin. Misha tersenyum bangga. "Iya, anakku memang baik. Mungkin karena sejak kecil cuma sama Mama, jadi agak pendiam." Mila menelan ludah. Ia ingin berteriak bahwa dirinya bukan pendiam, bahwa dirinya menahan semua ketakutannya karena tak ada yang akan percaya jika ia bercerita. "Ya udah, kamu masuk dulu, ganti baju. Mama masih ngobrol sama Arkan," ujar Misha lembut. Mila tidak butuh disuruh 2 kali. Ia segera melangkah ke kamarnya dengan cepat, berusaha menahan gemetar di tangannya. Begitu pintu kamar tertutup, ia membenamkan wajah ke tangannya. Kenapa harus dia? Pikirannya berputar, mengingat semua kejadian di sekolah. Sentuhan yang seharusnya tak perlu ada. Tatapan yang terasa menjijikan. Senyum yang membuatnya merasa terkunci dalam perangkap yang tak terlihat. Dan sekarang, pria itu ada di rumahnya. Bukan hanya sebagai guru, tapi sebagai calon suami ibunya. Mila ingin menangis. Tapi bahkan air matanya terasa beku. Karena ia tahu, ini baru permulaan dari mimpi buruk yang lebih besar. Mila mengunci diri di dalam kamarnya, mencoba mengatur napasnya yang terasa berat. Tangannya gemetar saat menggenggam ponsel. Ingin menghubungi seseorang, siapa saja. Tapi jari-jarinya hanya terdiam di atas layar. Siapa yang bisa ia ajak bicara? Rina? Tidak. Ia pasti hanya akan bilang bahwa Mila harus mencoba menerima pria itu. Guru di sekolah? Tidak mungkin. Pak Arkan adalah guru yang populer. Semua orang menyukainya. Ibunya? Mila meremas ponselnya. Tidak. Mila menutup matanya, mengingat setiap kejadian di kelas olahraga. Cara Pak Arkan berdiri terlalu dekat, menyentuh bahunya dengan alasan membetulkan postur tubuhnya, bahkan pernah menepuk pinggangnya saat ia gagal melakukan gerakan. Semua itu mungkin terlihat biasa di mata orang lain. Tapi Mila tahu, sentuhan itu tidak wajar. Tatapan itu tidak wajar. Dan sekarang, ia harus melihatnya di rumah. Suara tawa ibunya terdengar dari ruang tamu, diselingi suara Pak Arkan yang berbicara santai. Mila menggigit bibirnya. Rasanya seperti ada duri di tenggorokannya. Lalu, ketukan terdengar di pintu. Tok, tok. Mila tersentak, tubuhnya menegang. Ia berharap ibunya yang mengetuk. Tapi kemudian, suara berat itu terdengar. "Mila, boleh ngobrol sebentar?" Suara Pak Arkan. Dada Mila terasa sesak. Ia tidak menjawab. Ia tidak ingin menjawab. Tok, tok. "Mila," ia merapatkan selimutnya, berharap suara itu pergi. Sejenak, sunyi. Lalu terdengar suara langkah kaki menjauh. Mila menghela napas lega. Tapi sebelum ia bisa benar-benar merasa tenang, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Nomor tidak dikenal. Dengan ragu, ia membuka pesannya. "Jangan jutek gitu dong. Sekarang kita keluarga." Mila menatap layar ponselnya dengan perasaan bercampur aduk. Marah, takut, dan jijik. Ia ingin berteriak, tapi suaranya masih tetap terkunci. Mila menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Pesan itu terasa seperti pukulan telak yang menghantam jantungnya. Kata-katanya mungkin terdengar santai, tapi senyum di akhir pesan itu membuat bulu kuduknya meremang. "Sekarang kita keluarga." Ia ingin memblokir nomor itu, tapi tangannya terasa kaku. Jika ia melakukannya, apa yang akan terjadi? Pak Arkan tetap akan datang ke rumah, tetap akan berbicara dengan ibunya, tetap akan berada dalam hidupnya. Mila menggigit bibirnya, mencoba mengendalikan rasa takut yang semakin menyesakkan dadanya.
Ia ingin keluar dari rumah ini, ingin berlari sejauh mungkin. Tapi kemana? Ia tidak punya tempat lain untuk pergi. Dari luar kamar, terdengar suara ibunya memanggil. "Mila, keluar dulu dong. Masa nggak mau ngobrol sama Pak Arkan?" Mila menutup matanya erat-erat. Ia tahu, ibunya tidak bersalah. Ibunya tidak tahu apa yang terjadi. Tidak tahu apa yang dirasakan putrinya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Jika ia terus bersembunyi, ibunya pasti akan curiga. Dengan langkah berat, ia membuka pintu dan berjalan menuju ruang tamu. Pak Arkan sedang duduk santai di sofa, menyeruput teh yang dibuat ibunya. Ia menoleh saat melihat Mila keluar dari kamar, lalu tersenyum. Senyum itu, senyum yang selama ini ia hindari. Ibunya tersenyum lebar. "Nah, akhirnya keluar juga. Sini, duduk dulu." Mila terpaksa melangkah mendekat, duduk di ujung sofa dengan punggung tegang. "Jadi, kamu pasti kaget, ya Mila?" kata Pak Arkan dengan nada ringan, menatapnya dengan tatapan yang membuat perutnya mual. "Saya juga kaget pas tahu kamu anaknya Misha. Dunia ini kecil banget." Mila tidak menjawab. Ia hanya menatap meja di depannya, mencoba menghindari kontak mata. "Mulai sekarang kita bisa lebih dekat kan?" lanjutnya. Suaranya terdengar seolah sedang bercanda. Mila menggenggam ujung celananya erat-erat. Ibunya tertawa. "Iya dong, Mila ini anak baik. Pasti dia seneng kalau mamanya bahagia." Pak Arkan menatap Mila dengan ekspresi seolah menantangnya. "Benarkah?" Mila menelan ludah. Ia memaksa dirinya tersenyum, meski rasanya ingin muntah. "Iya, Mah," katanya pelan. "Yang penting, Mama bahagia." Ibunya tersenyum puas. Sementara itu, Pak Arkan hanya menyesap tehnya dengan santai, masih menatap Mila dengan tatapan yang seolah berkata, "Sekarang, kamu tidak bisa lari." Ia berdiri di pinggir lapangan dengan tubuh tegang, memperhatikan siswa lain yang sedang melakukan pemanasan. Rina, yang berdiri di sebelahnya, menoleh ke arahnya. "Lo kenapa sih, Mil? Dari tadi diam aja," tanya Rina, menyenggol lengannya pelan. Mila menggeleng cepat. "Nggak apa-apa." Tapi sebelum Rina bisa bertanya lebih lanjut, suara peluit Pak Arkan terdengar. "Semua kumpul." Mila menelan ludah. Pak Arkan berdiri di tengah lapangan. Matanya menyapu seluruh murid yang berkumpul di hadapannya. "Hari ini kita latihan lompat tinggi. Saya mau lihat satu persatu, siapa yang bisa melakukannya dengan benar," katanya. Beberapa siswa bersorak kecil, antusias dengan kegiatan hari itu. Tapi Mila merasa perutnya semakin mual. Satu persatu siswa maju dan melompati mistar. Ketika giliran Mila hampir tiba, ia berharap sesuatu terjadi. Bel istirahat berbunyi, hujan turun, apa saja, asal ia bisa menghindari momen ini. Tapi tidak ada yang menyelamatkannya. Ketika namanya dipanggil, Mila melangkah maju dengan kaki gemetar. Ia mencoba melompati mistar, tapi tubuhnya goyah, dan ia gagal. Pak Arkan mendekat. "Tunggu dulu, kamu kurang pas posisinya," katanya, berjalan ke arahnya. Mila menegang. Ia tahu apa yang akan terjadi. Benar saja, Pak Arkan berdiri di belakangnya, tangannya menyentuh pinggang Mila. "Coba posisikan badanmu begini," katanya, menekan tangannya sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Mila merinding. Rasanya seperti tubuhnya tidak bisa bergerak. Beberapa teman-temannya menatap mereka dengan wajah biasa saja, seolah yang terjadi hanyalah seorang guru yang mengajari muridnya. Mila ingin menepis tangan itu, ingin berteriak. Tapi ia tahu, jika ia membuat keributan, maka ia yang akan disalahkan. Ia menggigit bibirnya, dan hanya bisa menahan napas sampai Pak Arkan akhirnya melepas tangannya. Pak Arkan tersenyum. "Coba lagi sekarang." Mila mengangguk, menahan air mata yang hampir keluar. Ia harus melakukan sesuatu, karena jika tidak, pria ini akan semakin berani, dan ia tidak tahu sampai kapan bisa bertahan. Mila berjalan cepat menuju kamar mandi sekolah begitu kelas olahraga selesai. Tangannya gemetar saat ia memutar keran dan membasuh wajahnya dengan air dingin. Tapi itu tidak membantu. Bayangan tangan Pak Arkan di pinggangnya masih terasa nyata, seolah bekasnya masih tertinggal di kulitnya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Matanya terlihat kosong, napasnya masih berat.
Aku nggak bisa terus begini. Pintu kamar mandi terbuka dan Rina masuk. Mil, lo ngapain di sini? Gue cari-cari di lapangan, lo tiba-tiba ngilang. Mila buru-buru menghapus sisa air di wajahnya. Nggak apa-apa, cuman kepanasan tadi. Rina menyipitkan mata, seolah tidak percaya. Lo makin aneh deh belakangan ini. Serius, ada yang lo sembunyiin dari gue? Mila ingin sekali menceritakan semuanya, tapi suaranya seakan terkunci di tenggorokan. Kalau ia bilang pada Rina, apakah temannya itu akan percaya? Ataukah Rina hanya akan menganggapnya berlebihan, seperti yang lainnya? Nggak ada apa-apa, Rin. Jawab Mila akhirnya, memaksakan senyum. Serius? Rina mendesah. Ya udah, kalau lo butuh cerita, gue ada ya. Mila mengangguk pelan. Iya, makasih. Tapi ia tahu, kata-kata itu hanya basa-basi. Ia tidak bisa cerita ke siapapun. Hari yang paling Mila takuti akhirnya tiba. Rumahnya dipenuhi tamu. Suara riuh percakapan bercampur dengan lantunan musik pernikahan dari speaker kecil di sudut ruangan. Di tengah semua kegembiraan itu, Mila duduk di pojok ruangan dengan gaun pastel yang dipilihkan ibunya. Ia tidak bisa menghindar, tidak bisa lari. Di depan sana, ibunya berdiri dengan gaun sederhana. Wajahnya berseri-seri. Di sampingnya, dengan jas rapi dan senyum yang tak pudar dari bibirnya, berdiri Pak Arkan, sekarang resmi menjadi suami ibunya. Mila menggenggam ujung gaunnya erat. Ia ingin muntah. Setiap ucapan selamat, setiap tawa dari para tamu, terasa seperti pisau yang menggores dirinya pelan-pelan. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang menyadari bahwa pria yang baru saja mengucap ijab kabul itu adalah mimpi buruk bagi Putri Misha sendiri. Saat pesta berakhir dan rumah mulai sepi, barulah kenyataan benar-benar menghantam Mila. Pak Arkan sekarang tinggal di rumah ini. Ia bukan lagi sekadar guru yang bisa ia hindari di sekolah. Ia ada di sini, setiap pagi, setiap malam, dan tidak ada tempat lain bagi Mila untuk pergi. Mila bergegas masuk ke kamarnya, mengunci pintu begitu saja. Tubuhnya gemetar hebat, seakan udara di ruangan itu menyesakkan. Dari luar, terdengar suara gelak tawa ibunya dan Pak Arkan. Mila, nggak keluar makan malam bareng? Suara ibunya terdengar dari luar pintu. Mila menutup matanya rapat-rapat. Nggak lapar, Ma. Yakin? Yakin, katanya cepat. Hening sebentar, lalu ibunya menjawab, ya udah, kalau lapar bilang mama ya. Langkah kaki ibunya menjauh, dan suara tawa kembali terdengar. Mila duduk di tepi tempat tidurnya. Tubuhnya masih gemetar. Ia tahu, ini baru permulaan. Ponselnya bergetar di atas meja, nomor yang tidak disimpan. Tapi ia sudah tahu siapa. Dengan napas tertahan, ia membuka pesannya. Selamat malam, Mila. Sekarang kita lebih dekat dari sebelumnya. Mila ingin menghancurkan ponsel itu, tapi yang bisa ia lakukan hanya menutup matanya dan berharap malam ini cepat berlalu. Tapi ia tahu, mimpi buruk ini baru saja dimulai. Hari-hari setelah pernikahan itu berubah menjadi neraka bagi Mila. Setiap pagi, ia harus duduk di meja makan bersama ibunya dan Pak Arkan. Pria itu selalu bersikap ramah, berbicara santai, bahkan sesekali bercanda dengan ibunya. Tidak ada yang aneh di mata orang lain. Tapi bagi Mila, semua itu adalah perangkap. Di sekolah, ia tidak bisa lari. Pak Arkan semakin berani mendekatinya. Jika dulu, sentuhannya hanya terjadi saat pelajaran olahraga, kini ia sering mencari alasan untuk berbicara dengannya di lorong, di ruang guru, bahkan di kantin. Mila, bantuin saya sebentar di ruang guru. Mila, kamu lupa ini di lapangan tadi. Mila, jangan sering bolos olahraga. Nanti saya yang cari kamu. Senyuman itu, nada suaranya yang ringan, semua terdengar normal bagi orang lain. Tapi Mila tahu maksud tersembunyinya. Malam-malamnya pun semakin buruk. Kini, Pak Arkan selalu ada di rumah, selalu mengawasinya. Setiap kali ibunya tidak ada di ruangan, pria itu akan mencuri kesempatan untuk berbicara dengannya, memberikan tatapan yang membuat Mila ingin berteriak. Mila, masih belum bisa terima saya? Kita ini keluarga.
jangan dingin-dingin gitu. Jangan bikin saya marah ya." Mila tidak pernah menjawab. Ia hanya membungkam dirinya, menunggu semua ini berlalu. Tapi malam itu, sesuatu terjadi. Mila terbangun karena suara pintu berderit pelan. Matanya masih berat, pikirannya belum sepenuhnya sadar. Tapi ketika ia menoleh, tubuhnya langsung membeku. Seseorang berdiri di ambang pintu kamarnya. Sosok tinggi dengan siluet yang sangat ia kenal, Pak Arkan. Mila langsung duduk tegak di tempat tidur. Jantungnya berdegup kencang. "Pak, ngapain di sini?" Suaranya bergetar. Pak Arkan tidak menjawab. Ia hanya tersenyum samar, lalu melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya dengan perlahan. Mila langsung meraih selimutnya, tubuhnya gemetar hebat. "Mama ada di kamar kan?" Suaranya nyaris tidak keluar. Pak Arkan menyeringai. "Iya, tapi dia udah tidur nyenyak." Darah Mila seakan berhenti mengalir. "Jangan." Suaranya hampir tidak terdengar. Pria itu melangkah lebih dekat. Mila tahu, jika ia diam saja, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Ia harus melakukan sesuatu. Sekarang, dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia meraih ponselnya di meja samping, menggenggamnya erat-erat, lalu dengan sekuat tenaga, ia melemparkannya tepat ke wajah Pak Arkan. "Buk!" Pak Arkan terhuyung ke belakang, mengumpat pelan. Kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Mila melompat dari tempat tidur dan berlari ke pintu. Tangannya gemetar saat ia membuka kunci lalu berlari keluar kamar secepat mungkin. Ia tidak peduli bahwa kakinya nyaris tak menapak dengan benar. Ia tidak peduli bahwa ibunya mungkin akan terbangun. Ia hanya ingin kabur. Saat ia mencapai pintu utama, tangannya berusaha meraih gagang pintu. Tapi suara langkah kaki dari belakangnya semakin mendekat. "Mila." Suara berat itu memanggilnya. Ia meraih gagang pintu dengan sekuat tenaga, memutarnya, dan berlari keluar ke jalan tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Ia hanya tahu satu hal. Jika ia tetap di rumah itu, hidupnya akan berakhir. Mila berlari tanpa henti, meskipun kakinya hampir menyerah. Jalanan malam begitu sepi, hanya diterangi lampu jalan yang berkelap-kelip redup. Napasnya tersengal. Tubuhnya masih gemetar, tapi ia tidak peduli. "Aku harus keluar dari sana. Aku harus pergi jauh." Di kepalanya hanya ada satu tujuan, rumah Rina. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, akhirnya ia sampai. Ia mengetuk pintu dengan panik, hampir seperti ingin mendobraknya. Tak lama, pintu terbuka, menampilkan wajah Rina yang masih mengantuk dengan piyama lusuhnya. "Mila?" Rina mengerjap, kaget melihat sahabatnya berdiri di depan pintu dengan napas tersengal dan wajah pucat. "Lo kenapa?" Mila tidak bisa menjawab. Air matanya pecah begitu saja. "Mil, hei, lo kenapa?" Rina panik, menariknya masuk ke dalam rumah. Begitu pintu tertutup, Mila akhirnya jatuh terduduk di lantai. Tangisnya pecah. "Aku nggak bisa balik ke rumah, Rin," isaknya. "Aku nggak bisa, aku takut." Rina menatapnya dengan cemas. "Mila, lo ngomong yang jelas. Ada apa?" Mila mengangkat wajahnya, menatap sahabatnya dengan mata penuh ketakutan. Butuh beberapa saat baginya untuk mengumpulkan keberanian. Tapi akhirnya, dengan suara bergetar, ia menceritakan semuanya. Tentang Pak Arkan, tentang sentuhan-sentuhan yang tidak seharusnya, tentang tatapan menjijikan itu, tentang peringatan-peringatan halus yang membuatnya merasa terjebak, dan tentang apa yang terjadi malam ini. Begitu Mila selesai berbicara, wajah Rina berubah pucat, tangannya mengepal. "Lo harus bilang ke nyokap lo," katanya tegas. "Dia harus tahu." Mila menunduk, hatinya terasa berat. "Aku takut dia nggak percaya." "Dia harus percaya, dia ibu lo." Mila tidak yakin, tapi ia tahu, ia tidak bisa terus bersembunyi. Keesokan harinya, dengan sisa keberanian yang masih tersisa, Mila pulang ke rumah. Ia berharap ibunya akan mendengarnya. Ia berharap ibunya akan mempercayainya. Tapi begitu ia masuk ke rumah, ia langsung tahu bahwa harapannya sia-sia. Ibunya berdiri di ruang tamu, ekspresinya bukan ekspresi seorang ibu yang khawatir, tapi marah. Di sampingnya, duduk Pak Arkan, wajahnya tampak tenang. "Kamu dari mana semalam?" Suara ibunya tajam. Mila menelan ludah.
Apa yang kamu lakukan? Kabur dari rumah jam segitu? Kamu tahu Mama panik. Mila menatap ibunya, lalu menatap Pak Arkan. Pria itu hanya duduk diam, menatapnya dengan ekspresi penuh kemenangan. Ma, aku kabur karena... Tunggu, ibunya memotong. Kamu tahu nggak, tadi pagi Arkan cerita kalau kamu tiba-tiba bersikap kasar sama dia. Kamu bahkan melempar dia pakai ponselmu. Mila terhenyak. Apa? Kenapa kamu bersikap begini, Mila? Suara ibunya melembut sedikit, tapi masih penuh kekecewaan. Arkan itu suami Mama sekarang. Dia bukan orang lain. Kenapa kamu nggak bisa terima dia? Dada Mila sesak. Ia tidak percaya ini terjadi. Mama, suaranya mulai bergetar. Aku kabur karena dia masuk ke kamarku semalam. Pak Arkan tiba-tiba terkekeh kecil, menggeleng pelan. Mila, kamu mimpi buruk ya? Mila menatapnya dengan marah. Aku nggak mimpi. Aku lihat dia sendiri, Ma. Dia masuk ke kamar aku. Dia selama ini selalu... Mila, cukup. Suara ibunya meninggi. Mila membeku. Misha menatapnya dengan tajam. Kamu keterlaluan. Mama tahu kamu belum terbiasa, tapi jangan sampai kamu menuduh Arkan yang macam-macam. Dia selama ini baik sama kamu, kan? Mila menggeleng cepat. Enggak, Ma. Dia nggak baik. Dia... Tidak ada bukti. Ibunya memotong. Kamu cuma berprasangka. Apa kamu tahu betapa sakitnya Mama dengar kamu menuduh suami Mama seperti ini? Mila membelalak. Hatinya seperti dirobek dari dalam. Ma, aku anak Mama. Suaranya hampir putus. Tapi kamu bertindak seperti anak kecil yang nggak bisa menerima perubahan. Ibunya menggeleng. Mila, cukup. Mama nggak mau dengar lagi. Air mata mulai jatuh di pipi Mila. Tidak mungkin. Di sudut ruangan, Pak Arkan tersenyum tipis. Ia menang. Dan ibunya membiarkannya menang. Mila keluar dari rumah dengan langkah goyah, air matanya masih menggenang di sudut mata. Ibunya tidak percaya. Satu-satunya orang yang seharusnya membelanya justru berpihak pada pria yang mengancam hidupnya. Tapi meskipun hatinya hancur, ia tahu satu hal. Ia tidak akan menyerah. Mila kembali ke rumah Rina, masih bergetar setelah pertengkarannya dengan ibunya. Rina menyambutnya dengan cemas, tapi juga dengan tekad yang kuat. Kalau udah gini, kita harus cari bukti, kata Rina tegas. Kalau nyokap lo nggak percaya kata-kata lo, kita bikin dia nggak bisa ngeyel lagi. Mila mengangguk pelan, meskipun hatinya masih penuh luka. Tapi gimana caranya? Rina berpikir sejenak. Lo bilang dia pernah ngelakuin hal kayak gini di sekolah juga kan? Mila menelan ludah. Iya, kalau dia udah berani sama lo, bisa jadi ada korban lain. Rina melanjutkan, matanya penuh determinasi. Kita cari mereka. Mila ragu. Tapi kalau mereka nggak mau ngomong, kalau mereka takut kayak aku, kita buat mereka percaya bahwa mereka nggak sendirian. Rina berkata, menggenggam tangan sahabatnya erat. Lo bukan satu-satunya korban, Mil. Gue yakin itu. Dan itulah awal dari pencarian mereka. Keesokan harinya di sekolah, Mila dan Rina mulai bergerak. Mereka mencari informasi dari teman-teman sekelas, terutama para siswi yang pernah berinteraksi dengan Pak Arkan. Beberapa hanya tertawa dan berkata bahwa pria itu memang suka bercanda. Tapi ada beberapa yang reaksinya berbeda. Ada yang tiba-tiba gugup. Ada yang menghindari kontak mata. Ada yang langsung pergi tanpa berkata apa-apa. Tepui, Rina dan Mila saling bertukar pandang. Mereka menemukan sesuatu. Dan akhirnya, mereka menemukan orang pertama yang berani bicara. Namanya Dinda. Dinda adalah siswi kelas sebelah yang dulunya sering mengikuti ekstrakurikuler olahraga. Tapi beberapa bulan lalu, ia tiba-tiba berhenti tanpa alasan yang jelas. Saat Mila dan Rina mendekatinya di kantin, awalnya ia menghindar. Aku nggak tahu apa-apa, katanya buru-buru. Tolong, Din, Mila berkata lirih. Aku tahu kamu juga jadi korban. Dinda menegang. Aku nggak ngerti maksud kamu. Tolong percaya sama kita. Rina menyambung. Kalau kita diam, dia bakal terus ngelakuin ini ke orang lain. Dinda menggigit bibirnya, matanya mulai berkaca-kaca. Ia menatap sekeliling, seolah takut seseorang akan mendengar mereka. Mila dan Rina duduk di sudut kantin bersama Dinda, korban pertama yang berani berbicara. Tapi kali ini, wajah Dinda bukan hanya penuh ketakutan, ada keraguan dan
Sesuatu yang lebih besar, rahasia yang belum ia ungkapkan. Aku punya bukti, bisik Dinda, matanya menatap kosong ke meja. Mila dan Rina langsung menegang. Apa maksud lo? Tanya Rina cepat. Dinda menggigit bibirnya, tangannya gemetar saat merogoh ponsel dari dalam saku rok sekolahnya. Dulu, aku ikut ekskul cheerleader kan? Suaranya pelan, hampir berbisik. Suatu hari, aku mau rekam video buat latihan gerakan. Aku taruh ponsel di pojok ruangan olahraga. Tapi, ia menelan ludah, lalu membuka galeri ponselnya. Tanpa sengaja, aku merekam sesuatu yang lain. Dinda mengetuk layar dan memutar sebuah video. Mila dan Rina menahan napas. Di layar, terlihat Dinda sedang berdiri di tengah ruangan olahraga. Wajahnya fokus pada kamera sebelum ia mundur untuk mulai latihan. Tapi tiba-tiba, dari belakang, sosok seseorang masuk ke dalam frame. Pak Arkan. Ia berjalan mendekat tanpa Dinda sadari. Lalu, dalam video itu, pria itu meraih dagu Dinda, membelai wajahnya, dan berbisik sesuatu di telinganya. Kamu cantik banget, Dinda. Jangan terlalu tegang, nanti aku ajarin gerakan yang lebih lembut, lebih santai. Di video itu, Dinda tampak kaku, jelas ketakutan. Lalu ia menepis tangan Pak Arkan dan mundur. Video berakhir di situ, karena saat itu Dinda buru-buru mengambil ponselnya. Tanpa sadar, ia sudah merekam segalanya. Saat video selesai, Rina menutup mulutnya dengan tangan. Syok luar biasa. Mila, tangannya mengepal begitu erat hingga kukunya hampir menusuk telapak tangannya sendiri. Akhirnya, ada bukti. Dinda menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Aku takut. Makanya aku nggak pernah berani nunjukin ini ke siapapun. Tapi kalau sekarang kita bisa lawan dia, aku akan kasih bukti ini. Mila menatapnya, lalu menggenggam tangan Dinda erat. Kita akan lawan dia, bisiknya. Dan kita akan menang. Dengan rekaman video itu sebagai senjata utama mereka, Mila, Rina, dan Dinda mulai mencari korban lainnya. 3 hari berikutnya, mereka berhasil menemukan 4 siswi lain yang mengalami pelecehan serupa. Ada Sarah yang pernah diajak ke ruang guru sendirian dan dipaksa duduk terlalu dekat saat membahas nilai. Ada Laras yang sering disentuh punggung dan pinggangnya dengan alasan membetulkan postur olahraga. Ada Gina yang pernah dipanggil ke gudang peralatan olahraga dan mendapati pintu dikunci dari dalam, tapi berhasil kabur. Dan ada Reni yang hampir mengalami hal serupa seperti Dinda, tapi berhasil lari sebelum sesuatu terjadi. Semua cerita mereka sama. Pak Arkan tidak hanya memangsa satu orang. Dia sudah melakukan ini berulang kali. Dan kali ini, mereka punya bukti. Mila meremas ponselnya erat. Sekarang, tidak ada alasan lagi bagi siapapun untuk tidak percaya. Dan ia berjanji, Pak Arkan akan mendapatkan hukuman yang pantas. Mila, Rina, dan Dinda berdiri di depan ruangan Pak Gani, guru BK yang terkenal bijak dan berpihak pada murid. Tangannya berkeringat, jantungnya berdegup kencang. Ini saatnya. Siap? Rina menatap Mila dan Dinda. Mila menarik napas dalam. Siap. Mereka mengetuk pintu, dan terdengar suara berat dari dalam. Masuk. Mereka masuk, dan di balik meja kayu yang penuh tumpukan berkas, duduklah Pak Gani. Pria berusia 50-an dengan wajah serius, tapi lembut. Ia mengangkat alis ketika melihat ekspresi serius mereka bertiga. Ada yang mau kalian bicarakan? Tanyanya, menutup map yang sedang ia baca. Dinda menelan ludah, lalu mengeluarkan ponselnya dan meletakkannya di atas meja. Pak, kami mau melaporkan sesuatu tentang Pak Arkan. Pak Gani tampak terkejut, tapi tetap tenang. Apa maksud kalian? Mila menggenggam tangannya erat, lalu berbicara. Pak Arkan selama ini melecehkan beberapa murid. Kami punya bukti. Dinda membuka videonya dan memutarnya di depan Pak Gani. Hening. Suasana ruangan tiba-tiba terasa mencekam. Pak Gani menonton video itu tanpa berkata apa-apa. Berkata apa-apa, wajahnya semakin tegang setiap detiknya. Saat video berakhir, ia mengangkat kepala, tatapannya tajam. Kalian yakin ini bukan satu-satunya kejadian? Rina langsung menjawab, Pak, kami sudah mengumpulkan 4 korban lainnya.
Mereka semua punya cerita yang sama. Pak Gani meremas tangannya. Matanya membara dengan amarah yang jarang terlihat dari pria itu. Ini tidak bisa dibiarkan, katanya dengan suara tertahan. Kalian tahu, ini bisa membuat dia dipecat, bahkan dipenjara. Mila menatapnya lurus. Kami tahu, Pak, dan kami ingin keadilan. Pak Gani mengangguk mantap. Tunggu di sini. Tanpa ragu, ia mengambil ponselnya dan langsung menghubungi Bu Hesti, kepala sekolah. Tak lama, mereka dipanggil ke ruang kepala sekolah. Bu Hesti, kepala sekolah yang dikenal tegas, sudah menunggu di balik mejanya. Wajahnya terlihat serius saat melihat mereka masuk, terutama saat melihat ekspresi Pak Gani yang masih menahan emosi. Apa ini benar? Tanya Bu Hesti langsung, tanpa basa-basi. Pak Gani menyerahkan ponsel Dinda kepadanya. Bu, lihat sendiri. Bu Hesti mengambil ponsel itu, lalu memutar video. Saat video berakhir, ia meletakkan ponsel itu di mejanya, menutup matanya sejenak, lalu menghembuskan napas panjang. Kalian tahu seberapa serius ini? Tanyanya. Mila dan yang lainnya mengangguk. Bu Hesti menatap mereka satu persatu, lalu berkata, saya akan mengatur pertemuan. Saya ingin semua korban hadir, dan saya ingin wali murid mereka datang. Pak Arkan juga harus ada di sana. Mila menegang. Tapi kalau dia tahu ini jebakan, dia pasti nggak mau datang. Bu Hesti tersenyum kecil. Dia tidak akan tahu. Saya akan membuat ini terlihat seperti pertemuan wali murid biasa. Begitu dia masuk ke ruangan, saat itulah kita buat dia bicara. Pak Gani menambahkan, saya ingin dia menghadapi murid-murid yang sudah dia sakiti. Mila merasakan ketegangan di dadanya. Ini benar-benar akan terjadi. Dan kali ini, tidak ada jalan bagi Pak Arkan untuk lari. 2 hari kemudian, pertemuan diadakan di ruang rapat sekolah. Di dalam ruangan, Mila, Dinda, Sarah, Laras, Gina, dan Reni duduk berjejer dengan wajah tegang. Di samping mereka, ada orang tua masing-masing yang sudah diberitahu tentang kejadian ini oleh Bu Hesti dan Pak Gani. Beberapa ibu menangis pelan, beberapa ayah mengepalkan tangan dengan rahang mengeras. Di depan ruangan, Bu Hesti dan Pak Gani duduk dengan ekspresi dingin. Lalu, pintu terbuka. Masuklah Pak Arkan. Pak Arkan berdiri di ambang pintu. Wajahnya menegang saat melihat siapa saja yang ada di dalam ruangan. Mata Mila langsung mencari sosok yang paling penting di ruangan itu, ibunya. Misha duduk di barisan orang tua, tepat di tengah. Wajahnya pucat. Matanya merah dan membengkak, seolah baru saja menangis. Bibirnya bergetar saat melihat suaminya berdiri di depan pintu, laki-laki yang selama ini ia bela mati-matian. Untuk pertama kalinya, ekspresi ibunya bukan kemarahan pada Mila, tapi kekecewaan yang mendalam. Pak Arkan melangkah masuk dengan ragu, napasnya mulai tersendat. Bu Hesti, ini apa maksudnya? Kepala sekolah itu menyandarkan punggungnya ke kursi. Ekspresinya dingin. Silakan duduk Pak Arkan. Pria itu melihat sekeliling, lalu mencoba tersenyum kecil. Ini hanya pertemuan biasa kan? Kenapa ada banyak orang tua di sini? Tak ada yang menjawab. Ia lalu melihat Mila, yang duduk tegak dengan tatapan tajam ke arahnya. Di sebelahnya, Dinda, Sarah, Laras, Gina, dan Reni duduk dengan wajah penuh kebencian. Mata Pak Arkan bergerak ke arah Misha, yang masih duduk diam. Wajahnya berubah. Misha, katanya pelan, mencoba mendekat. Tapi Misha mengalihkan pandangannya. Untuk pertama kalinya, ia tidak mau menatap suaminya. Pak Arkan menelan ludah. Situasi ini tidak seperti yang ia bayangkan. Ia pikir ini hanyalah pertemuan wali murid biasa, bukan persidangan tanpa hakim di mana ia menjadi terdakwa. Bu Hesti membuka map di depannya, lalu berbicara dengan suara tajam. Kami di sini untuk membahas laporan beberapa murid kami, katanya. Laporan tentang pelecehan yang Anda lakukan. Ruangan itu terasa semakin dingin. Pak Arkan tertawa kecil, meskipun nadanya terdengar penuh kepanikan. Apa? Pelecehan? Bu Hesti, saya ini guru di sini. Ini tuduhan yang serius. Bu Hesti tidak menjawab. Ia hanya memberi isyarat kepada Dinda. Dinda, dengan tangan gemetar, berdiri dari kursinya dan mengangkat ponselnya. Aku punya rekaman, katanya dengan suara pelan, tapi cukup tajam untuk membuat dada Pak Arkan menegang. Ia memutar videonya. Sekali lagi,
Ruangan dipenuhi dengan suara Pak Arkan sendiri. "Kamu cantik banget, Dinda. Jangan terlalu tegang, nanti aku ajarin gerakan yang lebih lembut. Lebih santai." Dalam video, terlihat jelas bagaimana tangannya menyentuh wajah Dinda. Bagaimana ia membelai dagu gadis itu. Dan di ruangan itu, semua orang melihatnya. Para orang tua mulai berbisik dengan nada kemarahan. Ibu Laras menangis terisak. Ayah Sarah mengepalkan tangannya. Jelas berusaha menahan amarah. Orang tua Gina menatap Pak Arkan dengan wajah penuh jijik. Dan di tengah-tengah ruangan, Misha menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh tanpa suara. Mata Pak Arkan melebar. Wajahnya memucat. Ini hanya salah paham. Saya sedang membimbing Dinda saat itu. Ini rekaman yang sengaja diedit. Mila berdiri. Suaranya bergetar karena emosi yang tertahan selama ini. Salah paham, Pak Arkan tersentak. Mila menatapnya penuh kemarahan. Kalau cuma salah paham, kenapa aku mengalami hal yang sama? Ruangan kembali hening. Misha perlahan menoleh ke putrinya. Wajahnya penuh kesedihan. Mila melanjutkan, suaranya semakin lantang. Kenapa ada 5 korban lain di ruangan ini? Kenapa Dinda sampai ketakutan? Kenapa aku harus kabur dari rumahku sendiri? Mila melihat ibunya, matanya berkaca-kaca. Kenapa Mama lebih percaya dia dibanding aku? Misha terisak pelan, bahunya bergetar. Pak Arkan mulai panik. "Bu Hesti, ini jebakan. Mereka bersekongkol." Pak Gani tiba-tiba berdiri menatapnya dengan wajah penuh kemarahan. "Cukup Arkan." Semua mata kini tertuju pada Pak Gani, yang jarang sekali terlihat marah. "Rekaman ini sudah cukup membuktikan semuanya," katanya dengan suara tegas. "Dan dengan banyaknya korban yang melapor, Anda tidak punya alasan untuk berkilah lagi." Bu Hesti mengetuk mejanya pelan, seolah menyimpulkan semuanya. "Besok kami akan membawa kasus ini ke polisi," katanya. "Dan mulai hari ini, Anda resmi dipecat." Pak Arkan berdiri dengan panik. "Tunggu Bu, kita bisa bicarakan ini. Tidak ada yang perlu dibicarakan." Kali ini, suara itu berasal dari Misha. Pak Arkan membeku. Misha berdiri perlahan, air matanya masih mengalir. Wajahnya penuh dengan kesedihan dan kebencian. "Aku sudah membela kamu," katanya dengan suara pelan, tapi penuh luka. "Aku membuang kata-kata anakku sendiri, karena aku lebih memilih percaya padamu." Mata Misha kini penuh dengan penyesalan yang mendalam. "Tapi sekarang, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri," lanjutnya. "Dan aku menyesal." Pak Arkan mundur selangkah. "Sayang, ini cuma... Jangan panggil aku sayang." Misha memotong dengan suara bergetar. "Aku tidak mau lihat kamu lagi. Aku tidak mau kamu ada di hidupku dan aku tidak akan membiarkan kamu menyentuh anakku lagi." Air mata mengalir di pipi Mila. Untuk pertama kalinya, ibunya berpihak padanya. Pak Arkan kini terlihat semakin panik. Ia menoleh ke Bu Hesti, ke Pak Gani, ke para orang tua yang tatapannya penuh kebencian. Tidak ada jalan keluar. Pintu ruang rapat terbuka. 2 petugas kepolisian sudah menunggu. "Pak Arkan," salah satu polisi berbicara. "Kami menerima laporan terkait dugaan pelecehan seksual terhadap murid-murid di sekolah ini. Kami mohon Anda ikut dengan kami untuk penyelidikan lebih lanjut." Pak Arkan melangkah mundur. Keringat dingin membasahi pelipisnya. "Tidak, tunggu. Ini jebakan. Aku dijebak." Namun para petugas segera menggiringnya keluar. Saat pria itu melewati Mila dan ibunya, untuk pertama kalinya ia bukan lagi ancaman. Ia hanyalah seseorang yang kalah. Saat pintu tertutup, suasana ruangan masih tegang. Para korban terisak. Orang tua mereka berusaha menenangkan mereka. Dan di tengah semua itu, Mila dan ibunya saling menatap. Misha mengulurkan tangan, dan kali ini Mila tidak menolak. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa aman. Mila menatap langit senja dari balkon rumah, menghirup udara sore yang terasa lebih ringan dari sebelumnya. Sudah 2 minggu sejak Pak Arkan ditangkap. 2 minggu sejak hidupnya tidak lagi dipenuhi ketakutan. Rumahnya kini terasa tenang. Tidak ada lagi suara langkah kaki yang mengintai di malam hari. Tidak ada lagi pesan mengerikan yang muncul di ponselnya.
Tidak ada lagi senyuman palsu yang menyembunyikan niat busuk di baliknya. Kini, hanya ada dia dan ibunya. Di meja ruang tamu, sebuah tumpukan dokumen tergeletak rapi. Dokumen perceraian. Misha sedang dalam proses mengakhiri pernikahannya dengan Arkan. Keputusan itu tidak mudah baginya. Setelah semua yang terjadi, setelah ia menolak melihat kebenaran selama ini, ia akhirnya memilih untuk memperbaiki kesalahannya. Mila melihat ibunya sibuk membaca berkas-berkas itu. Wajahnya penuh kelelahan, tapi juga kelegaan. "Sudah sejauh mana, Ma?" tanya Mila pelan. Misha menghela napas. "Sidang pertama minggu depan. Setelah itu, dia bukan siapa-siapa lagi." Mila mengangguk, lalu berkata, "Bagus." Misha menatap putrinya dengan ragu. "Kamu beneran gak apa-apa kalau Mama cerai?" Mila menatap ibunya lurus. "Ma, dari awal dia gak pernah pantas ada di hidup kita." Misha menunduk, matanya berkaca-kaca. "Maaf Mila, Mama terlambat menyadarinya." Mila menggenggam tangan ibunya. "Yang penting sekarang Mama sadar." Misha tersenyum tipis, lalu meremas tangan putrinya lembut. Untuk pertama kalinya, mereka berada di sisi yang sama. Mereka akhirnya bisa memulai hidup baru.